Oke, hari ini kita akan bahas persona, sama nanti saya akan bagi kalian ke breakout room untuk melanjutkan tugas yang kemarin. Ya, kemarin kan baru di proses edit ya. Nanti kita lanjut ke, ya kemarin baru proses define, kita lanjut ke proses edit nanti. Gitu. Oke, nah di sini ada pengertian dari persona ya. Biasanya dalam pelaksanaan UX research seringkali digunakan sebuah persona. Nah, fungsinya persona itu apa? Persona itu untuk menggambarkan ya karakteristik dari target atau user dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Pengertian dari persona adalah sebuah profil ya atau dokumentasi dari user di mana di dalamnya menggambarkan karakteristik dari usernya nantinya. Gitu. Jadi si persona ini adalah sebuah dokumen nantinya ya, dokumen yang menggambarkan karakteristik user-user yang akan menggunakan produk kita gitu, nantinya. Ya, yang digabungkan dengan cerita, kebutuhan, tujuan, atau motivasi personal mereka nantinya. Nah, jadi selain nanti kita tanyakan tentang kebiasaan mereka tuh ngapain sih ketika menggunakan handphone, mereka ngapain aja sih kalau sedang melakukan menggunakan media sosial. Nah, itu hal-hal tersebut yang nantinya akan ditanyakan ketika kita ingin membuat persona. Gitu. Persona menjadi penting dalam merancang sebuah aplikasi yang berorientasi pada user. Nah, menurut Mulder, dalam merancang aplikasi yang berorientasi pada user ya harus mempunyai pemikiran target user. Tidaklah sama dengan merancang aplikasi. Oleh karena itu perlu melakukan penelitian tentang user agar lebih memahami user yang menjadi target. Jadi di sini dijelasin nih kata si Mulder ini, kalau kita membuat aplikasi gitu ya berorientasi pada user tuh aplikasi macam apa? Aplikasi yang misalkan digunakan oleh user yang luas gitu, kayak Gojek, kayak Shopee. Nah, itu kan berorientasi pada user gitu. Beda halnya ketika kita membangun aplikasi untuk perusahaan gitu ya, untuk bagian keuangan. Nah, itu mah cuma dipakai oleh satu bagian keuangan aja. Yang penting fiturnya lengkap. Kalau untuk aplikasi seperti itu. Nah, tapi kalau aplikasi yang berorientasi pada user, kita harus bisa tahu nih target usernya siapa aja. Nah, contohnya apa? Contohnya lagi yang MyCIC yang sedang kita coba bahas ya. Apa sih targetnya? Targetnya siapa sih? Targetnya mahasiswa CIC gitu. Mahasiswa aktif CIC. Terus dari semester berapa sampai semester berapa, yang tinggal di mana, yang device-nya seperti apa. Nah, kita harus tahu tuh nanti personanya seperti apa. Nah, ini ada bagian-bagian dari persona. Yang pertama ada marketing persona, proto persona, desain persona, sama user persona. Ini ada 4 ya bagian dari persona. Kita masuk ke marketing persona. Ya. Marketing persona berfokus untuk mengetahui motivasi user untuk membeli sebuah benda. Nah, kalau marketing itu kita bertanyanya itu kenapa sih gitu ya? Kenapa sih ibu menggunakan obat batuk ini gitu ya? Nah, misalkan alasan ibu tersebut adalah saya pakai obat batuk ini karena bintang iklannya si A atau siapa gitu. Nah, itu adalah marketing persona, gitu. Salah satu contohnya ya. Jadi mengetahui motivasinya nih, kenapa sih user beli untuk sebuah produk tersebut gitu. Bisa jadi alasannya seperti ini, kenapa ibu membeli obat batuk tersebut? Karena obat batuk ini sudah saya gunakan turun-temurun dari orang tua saya sampai sekarang ke anak-anak saya. Nah, itu adalah salah satu motivasi khusus ya ketika user membeli sebuah produk gitu. Nah, preferensi user saat melakukan pembelian dan juga sikap terhadap pesan marketing atau media marketing. Nah, ini misalkan yang paling ngehit tuh obat nyamuk hit tuh apa ya, saya lupa. Kalau ada yang bagus ngapain beli yang mahal. Nah, hal-hal tersebut itu adalah marketing persona gitu yang bisa
dijadikan ketika kita melakukan user persona, kita bisa tanyain, kenapa alasannya menggunakan produk tersebut? Karena iklannya menarik, karena media yang mereka gunakan menarik kita untuk membeli produk tersebut. Gitu. Persona ini menjelaskan perilaku customer atau pelanggan tanpa mencari tahu penyebab perilaku yang ada. Marketing persona digunakan untuk menentukan customer seperti apa yang akan ditargetkan dalam penjualan atau pemasaran sebuah produk. Nah, itu untuk marketing persona. Kemudian ada proto persona, ya. Proto persona adalah sebuah model dari persona yang sesungguhnya. Persona ini biasanya digunakan jika tidak terdapat waktu atau biaya yang cukup untuk melakukan user research. Nah, di sini ada kalimat tidak cukup waktu ya, tidak cukup waktu, waktu dan biaya untuk melakukan user research. Nah, proto persona dibuat oleh tim peneliti dengan melakukan pemikiran user, ya, dan kebutuhan user. Namun hasil dari persona ini tentunya perlu divalidasi kembali dengan penelitian yang sudah ada atau akan dibuat. Jadi di proto persona ini kita lebih ke arah berandai-andai nanti ya. Kalau usernya seperti ini, kira-kira dia sukanya apa, dia hobinya apa, dia menggunakan device apa, dia melakukan kegiatan di handphone sehari berapa jam, dia share apa ya, dia menggunakan media sosial sehari berapa lama, apa aja sih media sosial yang mereka gunakan. Nah, itu adalah yang nantinya kita coba andai-andaikan dalam proto persona gitu. Kemudian ada desain persona. Desain persona berfokus pada tujuan user, perilaku atau keadaan sekarang, dan pain point atau kesulitan yang dihadapi oleh user. Nah, di sini kalau di desain persona kita ada khusus di pain point-nya, ya, pain point atau keadaan sekarang. Jadi ini biasanya desain persona biasanya digunakan ketika produknya udah ada gitu. Kita bisa tahu nih, contohnya yang MyCIC itu. Apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, apa sih yang kalian rasakan ketika menggunakan produk tersebut. Nah, itu bisa dibuat di desain persona nantinya. Nah, isi dari persona ini didapatkan dengan melakukan riset langsung ke lapangan dan berhadapan langsung dengan orang yang termasuk user target. Nah, tapi tetap ya kita harus tahu dulu target usernya seperti apa. Ya, desain persona digunakan untuk menentukan desain dari produk atau jasa yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan user, dan user memastikan terlibat langsung dengan proses pengembangan produk atau jasanya. Nah, jadi si desain persona ini kita lebih dalam menganalisa apa aja kebutuhan usernya nantinya. Kemudian ada user persona. Nah, persona ini adalah persona yang paling umum digunakan oleh para user experience design. Isinya adalah cerita singkat dari user goals, pain point, user persona dibuat dengan user research. Nah, jadi ini adalah hal yang sering digunakan. Kalau tadi ini kita dari desain persona, proto persona, terus marketing persona itu spesifik ya, jadi cuman bagian-bagian kecilnya aja gitu. Dan sekarang gimana, pain point-nya seperti apa, nah itu masih di bagian desain persona, proto persona gitu. Sedangkan kalau user persona gitu ya, dia lebih detail lagi, semua diungkapkan. Misalkan user tersebut apa ya, suka menggunakan sosial media, termasuk hal-hal seperti itu ya. User tersebut karakteristiknya seperti apa gitu. Terus user tersebut motivasi hidupnya apa. Nah, hal-hal tersebut bisa masuk ke dalam user persona. Nanti di akhir saya akan contohkan user persona seperti apa. Oke, dalam persona kita akan ada yang namanya customer segmentation ya. Menarik banyak orang dengan pesan generik yang sama adalah tugas yang sulit bagi sebagian besar tim pemasaran ya.
Dan tidak mengherankan jika kebanyakan strategi bisnis gagal ketika mereka datang untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Disinilah peran dari customer segmentation berperan. Customer segmentation yang dirancang secara efektif dapat membantu dalam memahami pelanggan dengan mengidentifikasi minat, perilaku, dan preferensi unik mereka. Ya. Nah, ini jadi customer segmentation ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk melihat nih apa sih minatnya mereka, perilaku mereka seperti apa gitu. Misalkan mereka sering main sosial media, nah berarti customer segmentation kita adalah anak dewasa gitu ya, dewasa umur sekian sampai sekian gitu. Mereka yang sering belanja, kita misalkan ingin menjual sebuah produk, ya, sebuah produk makanan. Kira-kira jualnya itu kemana? Apakah ke anak SD, apakah ke anak SMP, SMA, atau anak kuliahan? Nah, kita bisa lihat misalkan makanan kita harganya 30.000. Nah, ini nggak mungkin nih misalkan anak SD kita jual harga segitu. Berarti target kita adalah anak SMA atau anak kuliahan, seperti itu. Karena itu sangat penting bagi bisnis yang ingin meningkatkan personalisasi ya di semua saluran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan. Setelah mengumpulkan data yang cukup tentang pelanggan, gunakanlah data tersebut untuk mengelompokkan pelanggan dan prospek ke dalam beberapa jenis customer segmentation. Nah, jadi kita harus tahu nih, kita udah jualan misalkan ya. Kita record nih data pelanggannya. Oh, si A umur sekian, jenis kelaminnya ini, dia masih sekolah. Terus si B umur sekian, dia anak kuliahan. Si C umur sekian, dia udah bekerja. Nah, itu kita bisa kumpulkan data-data tersebut. Nantinya kita akan buat nih customer segmentation-nya, rentang umurnya berapa sampai berapa, pekerjaannya apa sampai apa gitu. Terus letak geografisnya nanti ada di bawah, letak geografisnya seperti apa, itu ada semua di customer segmentation. Ini ada jenis-jenis customer segmentation, ada demographic segmentation, geographic segmentation, sama behavior segmentation. Ya, demographic segmentation adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan data demografis atau kependudukan. Cara ini adalah cara yang sangat jelas untuk mempersonalisasi pesan pemasaran. Ada banyak jenis faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur, misalkan nih, usia, generasi, jenis kelamin, lokasi, etnis, status perkawinan, pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan. Nah, itu semua masuk ke dalam demographic segmentation. Tapi ada trik tertentu untuk segmentasi demografis ini, yaitu adalah untuk menentukan cara paling efektif untuk mengumpulkan pelanggan sehingga lebih mudah untuk membuat otentik dialog berkelanjutan semacam dengan mereka. Nah, jadi kita lebih sering ngobrol nantinya ke customer segment demographic segmentation gitu. Tapi kalau misalkan itu adalah hal yang sulit, kita bisa menggunakan ini nih alat ukurnya. Jadi di segmentasi demografi ini kebanyakan ukurannya adalah ini, usia, generasi itu berarti angkatan atau bukan ya, atau dia kuliah, kerja atau apa gitu ya. Jenis kelamin, lokasi etnis, status perkawinan, pendapatan. Nah, itu kita bisa masukkan semua di situ. Oh, generasi ini generasi milenial, generasi Z, generasi apa gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam demographic segmentation. Kemudian segmentation kedua adalah geographic segmentation. Geographic segmentation ini adalah salah satu jenis strategi ya segmentasi pelanggan yang umum digunakan, yang merupakan faktor-faktor seperti negara, kota, wilayah, daerah, iklim, dan kode pos itu adalah masuk ke dalam geographic segmentation nantinya. Untuk membagi basis pelanggan ke dalam berbagai kelompok, kita harus perlu merangkaikan pesan ke berbagai segmentasi geografis dengan memperhatikan pada budaya atau cuaca setempat. Nah, itu adalah di geographic segmentation nantinya. Ya.
Kemudian nanti ada behavior segmentation. Behavior segmentation adalah salah satu jenis strategi segmentasi pelanggan yang membagi populasi berdasarkan perilaku, ya, perilaku mereka dan respon atau cara mereka berinteraksi terhadap produk. Nah, apa sih yang mereka lakukan ketika menggunakan Instagram? Apa sih yang mereka lakukan ketika menggunakan Shopee? Apa sih yang mereka lakukan ketika menggunakan Gojek? Apakah cuma lihat-lihat aja? Apakah order? Apakah seperti apa? Itu adalah behavior segmentation nantinya. Perlu nggak ketiga ini ada? Ketiga ini ada sangat perlu. Jadi dalam research nanti ketiga hal ini harus ada. Jadi kita bisa menentukan nih, oke, berdasarkan demografis, ya, usianya berapa sampai berapa, generasi apa, jenis kelamin apa, ya, status, terus pendidikan, pekerjaan, terus dari situ kita geographic segmentasinya seperti apa, jangkauannya seperti apa, Indonesia kah, Cirebon kah, Jawa Barat kah, atau mana. Nah, itu kita bisa masuk ke geographic segmentation. Terus behaviornya apa? Behaviornya apa sih yang sering mereka lakukan gitu ketika menggunakan media sosial? Apa sih yang mereka gunakan gitu ya? Aplikasi apa yang sering mereka gunakan? Itu adalah behavior segmentation gitu nantinya. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah membangun persona. User persona adalah satu tools yang berharga dalam mengerjakan project user experience. Nah, jadi user persona itu posisinya ada di mana? Posisinya ada di bagian user experience-nya, ya. Belum masuk ke UI. Kalau persona itu ada di user experience. Ada di bagian mana? Ada di bagian user research-nya nantinya. Seperti itu. Persona memungkinkan seluruh desain dan development tim, ya, untuk menjaga story user, untuk menjaga user story yang simple. Terus ini menghasilkan produk yang lebih baik pada user yang, dan kemungkinan besar proyek akan berhasil. Nah, jadi kalau kita udah buat personanya, itu kita akan tahu nih apa aja kebutuhan mereka. Gitu. Ini metode penelitian kualitatif sama kuantitatif udah saya bahas kemarin, ya, sedikit. Nah, ini ada metode penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan pada kelompok user dengan jumlah kecil 10-20 atau sebenarnya 5-7 orang juga sudah cukup ini, ya. Untuk menemukan hal-hal baru dari user, biasanya hasil penelitian ini berupa ide atau konsep baru. Nah, ini yang kalian lakukan kemarin dalam user research kemarin, ya. Terus ada penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu biasanya lebih ke survei atau set traffic atau dia kasih kuesioner yang cuman 1-5 baik, sangat baik, gitu-gitulah. Itu adalah penelitian kuantitatif intinya. Nah, ini ada elemen-elemen persona, ya. Biasanya persona dibuat seperti ini umumnya. Tapi apakah harus semua ada? Enggak semua harus ada, tapi alangkah baiknya ada, gitu ya. Nah, yang pertama ada profil nih. Di area 1 nih. Area 1 ini ada profil, ya. Berisi data pribadi dari user seperti foto, tempat tinggal, umur, atau pekerjaan. Nah, itu semua ada di area profil. Terus ada personality elements. Nah, personality elements di sini nih, bagaimana gambaran kepribadian user. Ya, dia orang yang seperti apa sih? Apakah dia seorang yang apa ya, idealis kah? Atau dia orang yang humoris kah? Atau orang yang seperti apa? Itu kita bisa buatkan di bagian personality nantinya. Terus ada expertise. Ya, expertise itu menggambarkan tingkat kemampuan user dalam menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikembangkan. Nah, berarti misalkan kita mau buat e-learning nih, kira-kira aplikasi apa yang bakal kita tanyakan ke mereka gitu. Ya, misalkan pernah nggak menggunakan Edmodo? Paham nggak dengan apa yang ada di Edmodo? Pernah nggak menggunakan Google Classroom?
pernah nggak menggunakan Google Drive? Nah, hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan produk kita nantinya. Kemudian ada must does sama must never. Ya, dalam bagian must does, peneliti perlu mengetahui apa yang diinginkan. Nah, jadi kita tanya nih, kira-kira gitu ya, kalau gitu kita membuat e-learning dalam bentuk mobile, apa sih yang pengen ada di e-learning tersebut? Itu untuk must does. Nah, kalau untuk must never itu berarti yang tidak mau ada gitu ya, yang ingin dihilangkan atau yang mengganggu gitu ya, yang dianggap menyulitkan juga bagi user. Jadi apa yang pengen nggak ada, misalkan penggunaan dua device, relog atau login yang sulit dihilangkan, atau materi bisa diakses melalui handphone. Nah, itu adalah bagian-bagian dari must does dan must never. Nah, ini ada reference dan influence, merupakan hal-hal yang menghubungkan atau menjadi alasan bagi user untuk menggunakan jenis produk yang akan dikembangkan. Nah, ini nih yang tadi di atas dijelaskan, kenapa sih pakai produk tersebut gitu? Apakah karena disuruh, ataukah karena terpaksa, karena perkuliahannya menggunakan aplikasi tersebut? Nah, itu ada di reference sama influence gitu ya. Kemudian ada device dan platform ya. Menjelaskan perangkat dan platform yang familiar digunakan oleh user. Ini ada di bagian 6 ya. Apa sih yang sering digunakan? Pakai Windows kah? Pakai Mac kah? Atau pakai iOS kah? Pakai apakah? Itu kita bisa tanyakan. Gitu. Kemudian ada yang ketujuh. Yang ketujuh, produk service, ya, user product service berarti apa saja yang sering digunakan oleh user dalam platform atau device yang akan menjadi wadah dari produk yang akan dikembangkan. Nah, kalau ini apa aja nih berarti yang sering digunakan? Handphone tersebut digunakan untuk apa? Misalkan buat main game, buat buka media sosial, buat belanja, buat pesan makanan, buat melakukan kegiatan lain, browsing-browsing, terus mengerjakan tugas atau apa. Nah, itu apa aja, itu bisa kita cantumkan nantinya. Kemudian ada RCP, rangkuman singkat mengenai hubungan antara produk yang akan dikembangkan dan kepribadian user. Nah, untuk RCP ini kalian harus baca lebih dalam karena ada 12 ya, ada 12 tipe RCP ini ya. Archetype ini ada 12 ya. Itu nanti kalian bisa baca sendiri nanti. Kemudian ada key quotes ya. Key quotes di bagian 9 nih. Key quotes itu adalah pendapat utama yang menghubungkan user dengan produk yang akan dikembangkan. Quotes-nya seperti apa gitu. Terus nanti ada elemen persona yang ke-10 yaitu experience goal. Experience goal adalah gambaran tujuan yang ingin dicapai dengan produk yang akan digunakan dengan kata-kata singkat ya. Terus ada brand relationship, hubungan antara user dengan produk-produk yang telah dipasarkan. Nah, di 11 ini berarti apa aja yang udah digunakan oleh user nantinya. Ini ada referensi materi user persona. Ini kalian bisa cek sendiri. Oke, untuk user persona sudah habis. Saya mau kasih tunjuk ininya dulu ya. Gimana sih user persona itu? Harus saya login. Nah, kalian bisa buat user persona di UXpressia ini ya. Kalian bisa cek nih uxpressia.com nantinya. uxpressia.com.
Ini saya sudah buat satu persona ya. Di sini ada persona saya untuk aplikasi e-learning. Nah, ini kalian bisa buat nih nantinya nih, nama siapa, ya tipenya seperti apa. Nah, dia udah kalau di Expressia udah di apa ya, udah mereka buatin gitu. Tipe-tipenya nih. Ada rasional, artisan, guardian, idealis. Nah, kalian bisa cek ini arti-artinya nanti. Seperti itu. Terus quotes-nya nanti ya, quotes-nya. Terus background-nya kalau di Expressia kita bisa nambahin background gitu ya. Orang yang kalian tanyain itu sebagai apa sih sebenarnya gitu ya. Terus goals-nya gitu ya, goals yang ingin dicapai gitu untuk produk yang sedang kita kembangkan apa mudah digunakan, hanya menggunakan satu device, adanya pengingat untuk tugas absen dan lain-lain. Nah, di sini ada demografiknya. Ini dia jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, masih mana, terus statusnya apa, pekerjaannya apa, ini kita bisa tanyakan seperti itu nantinya. Terus ada Mazda sama Mas Never ya. Menginginkan aplikasi e-learning yang mudah digunakan, terus tidak suka dengan aplikasi yang terlalu rumit. Nah, ini Mas Das dan Mas Never itu ada nantinya. Terus expertise-nya nih, sering pakai apa? Laptop, handphone, sosial media gitu ya. Itu perlu kita masukin juga. Terus nanti ada reference dan influence. Ya, reference dan influence-nya adalah aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Bisa kita masukkan. Terus device dan platform yang digunakan. Nah, di sini ada Android, ada Apple, ada Windows, BlackBerry dan lain-lain. Terus untuk sistem operasinya ada Windows, ya ada Mac, ada Linux gitu. Terus browser yang sering digunakan apa aja gitu. Nah, terus produk apa aja yang digunakan. Nah, Instagram, terus ini ada games, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Netflix, ada browsing ya. Ini tuh buat browsing. Terus nanti brand relationship-nya seperti apa. Nah, berarti brand relationship karena ini adalah aplikasi e-learning, berarti aplikasi e-learning apa yang sudah digunakan gitu ya, atau yang sudah pernah dicoba. Nah, di sini saya cantumin ada Edmodo, ada Google Classroom, ada Skillful, ada Google Drive. Nah, ini kita bisa buat seperti itu. Terus ada archetype ini ada inovasi adalah hal yang utama. Ini archetype nanti kalian bisa cari sendiri ya. Ini sebenarnya masuk materi psikologi soalnya. Ya, kalian bisa cari di sini nanti. Ada innocent gitu-gitu, ada orphan, ada warrior, ada caregiver gitu. Nah, ini kalian bisa cek-cek nanti. Seperti itu. Nah, ini persona ya. Kalau kalian pengen tambahin section, bisa tambahin add section. Kalau mau tambahin persona, bisa tambah persona di sini, add persona. Terus kalian bisa export ini nanti untuk pegangan kalian. Gitu. Kalian tinggal buka ini aja nih, di Expressia pokoknya. Ya, di Expressia nanti kalian bisa buat user persona di situ. Ini gratis ya, kalian bisa pakai nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?